Halo guys, kali ini admin membawa informasi yang sangat-sangat menarik nih. Kenapa? Karena ternyata nih, sektor yang selama ini tidak sama sekali diperhatikan oleh pemerintah kita, ternyata nih ya, mempunyai potensi yang luar biasa, hingga 4.800 triliun rupiah. Hebatnya lagi, sektor ini digeluti oleh 28 juta jiwa. Artinya, jika sektor ini dikelola dengan baik, akan berdampak langsung pada 28 juta jiwa. Ini bukan kata saya loh, tapi temuan dari Menteri Pertanian kesayangan kita, ya, Bapak Amran Sulaiman. Nah, apa betul nih, sektor ini bisa cuan segitu gede? Dan pertanian apa nih? Kok bikin penasaran ya? Tambah banyak basa-basi guys, kita cari tahu infonya lebih detail lagi. Kalau Indonesia saat ini telah mengguncang harga beras dunia hingga turun tuh sebesar 42% dari yang sebelumnya $650 per ton menjadi $371 per ton. Nah, sebentar lagi nih bakal mengguncang harga di sektor lain loh. Sektor apakah itu? Ya, kelapa. Tak hanya itu, langkah Indonesia juga diperkirakan nih akan membuat pabrik-pabrik kelapa di negara lain bakal bangkrut bro. Kenapa? Karena kita saat ini sedang fokus hilirisasi pada komoditas ini. Kok bisa pabrik di negara lain bisa tutup? Jadi, sebenarnya Indonesia ini produsen kelapa terbesar di dunia dengan produksi sekitar 17 hingga 18 juta ton per tahun atau sekitar ya 30% lah dari produksi kelapa dunia. Kemudian diikuti oleh Filipina dengan produksi sekitar 15 juta ton per tahun. Sayangnya, meskipun Indonesia menempati posisi pertama nih sebagai produsen kelapa terbesar, tapi nilai ekspor produk turunan kelapa kita masih kalah jauh dari Filipina. Bahkan masih kalah dari Thailand, padahal nih, Thailand merupakan peringkat 10 loh, atau produksinya cuma sekitar 0,7 juta ton per tahun. Gimana? Miris nggak tuh melihat fakta ini? Kenapa nih ekspor turunan kelapa kita masih kalah dari negara lain? Ini nih, admin kasih info yang benar-benar bermanfaat buat kalian semua, khususnya bagi para petani kelapa. Sebenarnya, ekspor produk turunan Indonesia masih kalah dari Filipina atau negara lain bukan sepenuhnya kabar buruk bro. Karena 99% dari perkebunan kelapa di Indonesia itu dikelola oleh petani perorangan. Sedangkan di Filipina telah mengoptimalkan pengolahan kelapa dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Ini menandakan kebun-kebun kelapa di Filipina itu kebanyakan sudah dimiliki oleh korporat atau oleh perusahaan yang besar. Sehingga harga ekspor kelapa Filipina cenderung lebih mahal daripada kita. Bahkan sama-sama kopra nih, atau sama-sama kelapa gelondongan, milik Filipina itu dihargai lebih tinggi daripada milik Indonesia. Di Filipina, harganya itu sekitar $1.035 per ton. Sementara kelapa dari negara kita hanya sebesar $829 per ton. Artinya apa? Jika hilirisasi benar-benar diterapkan di negara kita, nantinya akan benar-benar berdampak secara langsung atau bahkan lebih menguntungkan petani secara langsung. Kenapa? Ya itu tadi, 99% dari perkebunan kelapa di Indonesia dikelola oleh petani perorangan. Jadi nih, pesan bagi para petani kelapa nih, ya rawatlah dengan baik tuh kebun kelapa kalian. Bentar lagi harganya bakal naik gila-gilaan bro. Hilirisasi kelapa ini bukan hanya sekedar program, ini bakal menjadi ledakan ekonomi yang bisa bikin jutaan petani kita, khususnya petani kelapa di Indonesia, bisa naik kelas bro. Dari petani kecil yang selama ini dipinggirkan, sampai pabrik skala industri yang bisa menyenggol pasar global. Semuanya bisa terhubung mulai sekarang. Nah, kenapa bisa terhubung? Karena ada perusahaan besar dari Cina yang bernama Zhejiang Freenow Food telah melakukan langkah strategis untuk berinvestasi di Indonesia. Yang artinya, mereka membawa teknologi pengolahan ke sini biar suplai ke negaranya lebih aman, lebih murah, dan kualitasnya pun terjaga. Kenapa investor dari Cina ini begitu penting bagi Indonesia? Atau dengan kata lain nih, Indonesia bisa untung gede dengan masuknya Zhejiang Freenow Food. Bagi yang belum tahu nih, Zhejiang Freenow Food itu bukan pemain biasa bro. Mereka pemain terbesar nomor 1 di Cina dalam industri produk kelapa. 2024 kemarin, Zhejiang Freenow Food secara aktif memperluas jangkauannya ke pasar global hingga ke Eropa bahkan Amerika. Selain itu, Zhejiang Freenow Food juga pemasok utama untuk produk-produk yang berbasis kelapa ke Luckin Cafe. Luckin Cafe ini perusahaan yang saat ini sedang naik daun di Cina, atau dengan kata lain Starbucks-nya versi Cina lah. Tapi dalam setahun terakhir, saham Luckin Cafe itu naik sebesar 70%, sedangkan Starbucks sahamnya malah merosot lebih dari 15% dalam setahun terakhir. Hingga akhir kuartal 3 tahun 2025,
atau dengan kata lain per 30 September 2025, Luckin Cafe memiliki total lebih dari 29.000 gerai di seluruh dunia. Uniknya, minuman paling laris dari Luckin Cafe itu berasal dari produk kelapa, seperti coconut latte, coconut velvet, blues coconut flake, dan lain-lain. Utamanya nih, untuk coconut latte yang meledak di Cina sampai terjual sebanyak 1,2 miliar gelas, sampai-sampai ini produk dijadikan ikon produk oleh Luckin Cafe. Jadi kalian bisa bayangkan nih, berapa banyak kelapa yang dibutuhkan untuk menyuplai perusahaan ini. Karena selain punya produk sendiri, mereka juga menyuplai Luckin Cafe. Nah, dari laman resmi perusahaannya sendiri nih, mereka membutuhkan setidaknya nih 450.000 butir kelapa untuk melayani lebih dari 90 perusahaan dan lebih dari 200.000 titik penjualan. Gila nggak tuh? Kalau di industri mobil listrik, mereka punya CATL. Nah, di industri kelapa, mereka punya ZFF atau Zhejiang Frino Food. Jadi, ketika Frino berinvestasi di Indonesia, artinya Luckin Cafe bukan hanya sekedar investasi, melainkan mengamankan bahan baku, menjaga harganya tetap kompetitif, utamanya di Cina, dan sekaligus investasi jangka panjang, bro. Ini bukan hanya sekedar bisnis loh, tapi langkah geopolitik pangan. Dengan kata lain nih, Cina sedang membangun kontrol atas pasokan bahan pangan premium, sama persis seperti strategi mereka pada nikel, bauksit, kobalt, dan lain-lain. Nah, sekarang giliran kelapa nih. Tentu, Indonesia bisa untung besar dengan skema ini. Kenapa? Karena selama puluhan tahun kita ekspor kelapa bulat yang nilainya justru kabur ke luar negeri, dan akhirnya ya petani kita cuma dapat ampas. Dengan hilirisasi di dalam negeri, ongkos logistik untuk ekspor hilang, harga kelapa naik, yang artinya nih petani dapat untung secara langsung. Industri turunan dibuat di dalam negeri seperti santan, air kelapa, VCO, powder, dan lain-lain. Dan yang paling penting nih, devisa akan lebih banyak tinggal di tanah air, bro. Jadi, baik negara maupun petani sama-sama diuntungkan secara langsung. Ini belum lagi dihitung dengan lapangan kerja baru loh, yang akan terbuka setelah pabrik dibangun nanti. Bukti kalau hilirisasi kelapa ini bisa langsung dinikmati oleh petani. Saat Indonesia nih mengumumkan hilirisasi kelapa pada 2024 kemarin, harga kelapa langsung melonjak tuh dari 2.000 menjadi 12.000 per butir. Bahkan beberapa tempat nih ada yang sampai 25.000 per butir. Bayangkan, ini baru pengumuman doang. Belum jalan aja, udah naik gila-gilaan tuh. Apalagi pilot projectnya di Banggai, Sulawesi. Nantinya udah mulai, pasti tuh bakal ngegas lagi harganya. Artinya apa? Pendapatan petani akan meningkat, ekonomi daerah bergairah, dan ekosistem industri kelapa akan makin kuat di negeri ini. Ini nih yang disebut dengan revolusi ekonomi pedesaan, karena petani punya akses langsung ke pasar internasional. Jadi nih ya, petani kelapa ke depan harus pintar-pintar nih, jangan mau dibodoh-bodohi oleh tengkulak. Kalau kelapa kalian diambil dengan harga murah, ya salah kalian sendiri nih. Siapa suruh nggak subrek channel ini? Makanya tuh ketinggalan informasi kan? Karena pabrik pengolahan kelapa di Sulawesi itu ukurannya nggak main-main, bro. Serius, nggak main-main. Proyek yang digarap oleh Danantara, sekaligus investor dari Cina, itu punya kebutuhan bahan baku sekitar 500 juta butir kelapa per tahun. Bayangkan tuh, 500 juta butir kelapa per tahun, bro. Untuk konteks produksi nasional, ya sekitar 14 miliar butir lah dalam setahun. Nah, proyek ini diproyeksikan akan selesai tahun depan, dan akan menyerap kira-kira 5.000 tenaga kerja di awal, dan akan naik setelah kapasitas atau lini produksinya bertambah. Ini bukan sekedar unit produksi loh, tapi klaster industri kelapa. Konsep yang mirip seperti Morowali untuk nikel. Bedanya, ini komoditas pertanian. Proyek ini menunjukkan keseriusan investasi asing dalam menggarap potensi kelapa di Indonesia. Skala kebutuhan yang sangat besar ini menggarisbawahi pentingnya Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar di dunia. Sekaligus nih, menunjukkan bahwa hilirisasi adalah jalan keluar untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Maka dari itu, strategi yang diterapkan oleh Danantara dalam proyek hilirisasi kelapa ini sangat tepat. Visi ini melampaui sekedar pembangunan pabrik, tapi ini strategi transformasi struktural untuk komoditas perkebunan Indonesia yang selama ini kurang dianggap menarik, bro. Dan Indonesia bertransformasi dari yang sebelumnya eksportir kopra menjadi produsen terbesar untuk produk turunan kelapa. Nah, saat ini nih, nilai ekspor kelapa Indonesia itu cuma ya sekitar 24 triliun lah. Tapi, menurut perhitungan Mentan, jika rantai hilirisasi penuh atau diterapkan hilirisasi secara penuh, nilainya bisa naik hingga 100 kali lipat atau sebesar 2.400 triliun. Gila nggak tuh? Ngalah-ngalahin sektor pertambangan, bro. Hilirisasi nanti
itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO, harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja bisa menghasilkan 2.400 triliun. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah proyek di Sulawesi ini bakal bawa untung gede bagi petani? Atau justru merugikan negara kita nih? Secara, kalau harga kelapa naik, pasti nih produk turunannya bakal naik juga, yang artinya konsumen di dalam negeri juga akan kena imbasnya dong. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat, dan thanks udah dengerin gua gibah. Sampai jumpa di next video. Dadah!